Oke, mungkin kita langsung saja ke penyusunan SKP untuk JA dan JF karena saya yakin sebagian besar peserta pada siang hari ini adalah berasal dari jabatan administrator dan jabatan fungsional ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu prinsip penyusunan SKP untuk JA dan JF utamanya untuk jabatan fungsional ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang isunya jabatan administrator juga pelan-pelan harus mengalih ya ke jabatan fungsional tertentu. Nah, maka prinsip penyusunan SKP, nah untuk utamanya untuk jabatan fungsional, nah adalah mensinergikan. Nah, apa yang disinergikan, apa yang diselaraskan gitu. Jadi mensinergikan rencana kinerja. Nah, rencana kinerja ini apa sih Bu? Nah, ini rencana kinerja ini yang tadi kita susun di matriks peran dan hasil. Nah, jadi kita perlu mensinergikan apa yang sudah kita susun di matriks peran hasil ya, rencana-rencana kinerja kita dengan butir-butir kegiatan sebagai jabatan fungsional. Misalnya, tadi ada yang bertanya dari guru. Bu, saya SKP guru seperti apa? Karena kalau di PP 46 SKP guru itu kita ambil unsur penunjang dan ditambahkan unsur utama. Kebalik. Unsur utama dan unsur penunjang. Nah, itu kan SKP PP 46 ya kita tinggal memindahkan. Nah, tapi kalau di PP 30 ini atau Permen 48, rencana kinerja yang sudah kita susun ya bersama tim itu harus dikaitkan dengan butir kegiatan sebagai guru. Contoh, misalkan di sekolah ya, di sini ada sekolah apa ya? Saya coba cek ada sekolah apa. Dari sekolah mana ya? Nah, ada dari SMP ya, ada dari SMP, ada dari kebanyakan SMP ya. SD juga ada. Nah, misalkan dari di sini ada SMP, sebentar, saya sebut SMP-nya. SMP ada SMP Pakis Jaya misalnya ya. Nah, di SMP Pakis Jaya nih Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini kalau di daerah-daerah lain ya kepala sekolah SMP dan SD ini tidak termasuk ke pimpinan unit kerja mandiri. Nah, jadi kepala sekolah itu bertindak sebagai ketua tim ya atau ketua kelompok. Nah, sebagai ketua tim atau sebagai ketua kelompok ya, kepala sekolah ini kan tentunya mendapatkan cascading target dari siapa? Dari kepala dinas pendidikan. Nah, kepala dinas pendidikan pasti punya PK ya, pasti punya perjanjian kinerja. Nah, nanti dari perjanjian kinerja kepala dinas pendidikan itu dicek mana yang turun ke bidang A, mana yang turun ke bidang B, mana yang turun ke bidang C, dan mana yang turun ke UPT. Nah, sekolah-sekolah ini masuknya UPT ya biasanya ya. Kalau saya lihat di struktur organisasi dinas pendidikan di daerah-daerah, itu kepala sekolah itu masuknya ke UPT. Nah, karena kepala sekolah ini menjadi ketua tim ya, nah berarti SKP-nya adalah SKP jabatan administrator dan jabatan fungsional kan. Nah, ketua tim ini menerima aliran target dari kepala dinas pendidikan ya melalui apa? PK-nya dinas pendidikan. Nah, target yang dia terima ya, indikator kinerja yang dia terima, target yang dia terima nanti dia bagi-bagikan kepala sekolah ini. Dikocorkan gitu ya ke jajarannya yang ada di SMP itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, di SMP ini kan tidak ada Kasubag, tidak ada eselon 4. Bagi kelompoknya gimana, Bu? Nah, bagi kelompoknya di SMP atau di SD itu pasti ada wakasek kan ya. Ada wakil kepala sekolah. Nah, nanti untuk memudahkan pembagiannya, kepala sekolah ini membagi saja. Ada yang turun ke kepala wakasek A, wakasek B, dan wakasek C gitu. Misalnya wakasek A di bidang akademik misalnya ya. Wakasek B di bidang kesiswaan, wakasek C misalnya di bidang alumni. Nah, nanti pembagiannya berdasarkan kelompok-kelompok kecil tersebut. Nah, jadi kelompok-kelompok wakasek ini kita bisa anggap
levelnya sama dengan yang eselon 4 ya. Jadi pembagian berdasarkan kebidangannya gitu. Nah, cara pembagiannya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dibagi berdasarkan kelompok wakaseknya, nah tentunya juga di masing-masing wakasek kan juga ada jajarannya lagi ya sendiri ya. Wakasek A nanti punya target akademik apa, nah nanti akan diturunkan ke masing-masing guru. Nah, apa yang sudah disusun di matriks peran hasil dari SMP Pakis Jaya misalnya ya, ketua timnya adalah kepala sekolah SMP, terus nanti di bawahnya ada wakasek A, wakasek B, wakasek C ya, wakasek akademik, wakasek kesiswaan, sama wakasek apa gitu ya, alumni misalnya ya. Nah, ini sudah dibagi-bagi plus ke guru-gurunya juga masing-masing sudah dibagi. Nah, hasil pembagian yang ada di matriks peran hasil itulah yang nanti menjadi rencana SKP untuk seluruh jajaran SMP Pakis Jaya tadi. Nah, jadi kepala sekolahnya sudah ada, intermediate outcome-nya masing-masing wakasek ada, dan guru-gurunya juga sudah ada. Nah, ini baru menyusun rencana SKP berdasarkan matriks peran dan hasil. Lah, terus angka kreditnya gimana, Bu? Butir-butirnya gimana? Nah, butir-butirnya ini baru muncul di lampiran yang terakhir ya, lampiran keterkaitan antara rencana kinerja dengan butir-butir kegiatan. Lampirannya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, tantangannya memang apa yang ada di matriks peran hasil ini harus dikaitkan dengan butir-butir kegiatan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi jabatan fungsional tertentu. Misalkan kalau di sekolah itu ada pembangunan karakter siswa misalnya ya. Nah, karakter siswa ini harus seperti apa dibangunnya? Nah, itu dituangkan di dalam matriks peran dan hasil. Nah, setelah dituangkan di matriks peran hasil, nanti dituangkan ke SKP. Nah, setelah dituangkan di SKP, diceklah di Permenpan ya atau Permendikbud misalnya ya mengenai JF guru dan angka kreditnya. Ada nggak ya yang terkait dengan yang tadi membangun karakter siswa gitu ya? Nah, dicari seperti itu. Nah, itu tantangannya itu di situ. Yang mana seringkali rencana kinerja ya, rencana kinerja yang kita susun di MPH ya atau matriks peran hasil ini itu tidak plek-ketiplek dengan butir kegiatan. Ya pasti tidak ya, ya tidak akan plek-ketiplek karena rencana kinerja yang ada di matriks peran hasil kan disusunnya berdasarkan kebutuhan organisasi. Nah, sementara kebutuhan organisasi itu kan dia dinamis ya Bapak Ibu, kadang setahun bisa 2 kali perubahannya, 3 kali perubahannya, ada restrukturisasi, refocusing, revisi Renstra, revisi PK gitu kan. Nah, sementara butir kegiatan sebagai JF mah dari zaman baheula sampai ayeuna mah sama weh gitu ya. Sama aja gitu. Kecuali kalau nanti ada permenpan baru misalnya. Misalnya kami Anpek dari tahun 2006 ya permenpannya ya Permenpan Anpek 2006. Nah, tapi nanti begitu muncul Permenpan yang baru nih tentang analis SDM baru kita berubah gitu. Nah, jadi perubahan butir kegiatan JF ini tidak sesering, tidak sedinamis perubahan organisasi. Nah, oleh karena itu memang ini yang menjadi tantangan bagi jabatan fungsional, termasuk saya juga. Nah, selanjutnya, nah adalah tahapan penyusunan SKP ini yang paling penting, yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menyusun. Nah, tahapan ini ada 6 ya untuk model dasar. Yang pertama ini sama ya Bapak Ibu ya, melihat gambaran keseluruhan organisasi ya, masih sama. Kita lihat dari Renstra, kita lihat dari RKT, kita lihat dari SOTK dan seterusnya. Nah, tahapan yang kedua adalah tadi membagi peran. Nah, perannya dibagi dulu dari JPT-nya, dari JPT ke masing-masing koordinator atau ke masing-masing kabit. Setelah dibagi ke masing-masing kabit, nanti setiap kabit nah membagi lagi ke anggotanya, ke eselon 4-nya, ke pelaksananya. Nah, jadi di sini membagi peran melalui matriks peran dan hasil. Terus Bu, cara ngocorin airnya, nah air targetnya caranya gimana? Ada 2 cara. Yang pertama direct dan yang kedua non direct cascading. Ya, kalau direct namanya langsung ya, keran dibuka langsung dikocorin gitu ya, atau air dispenser dibuka langsung dikocorin begini aja ya. Nah, itu direct. Artinya apa? Alirannya itu langsung. Ya, jadi dari atas itu langsung dialirkan ke bawah.
Kalau non direct apa? Nah, kalau non direct cascading, misalnya ada keran ya, Bapak Ibu keran, terus Bapak Ibu pakai filter ya. Difilter dulu kerannya. Nah, air yang mengalir pasti sudah terfilter oleh yang di atas. Nah, ketika ada proses verifikasi, proses validasi, proses filter ya oleh atasannya, nah maka itu namanya non direct cascading. Nah, direct itu tadi langsung ya, selain langsung juga bagi habis. Jadi tugasnya dibagi habis aja gitu. Nah, itu direct ya. Misalnya siswa misalnya di puskesmas A punya tugas untuk melakukan penyuluhan ke 10 keluarga misalnya ya. Nah, di puskesmas itu biasanya strukturnya ada penanggung jawab ya. Penanggung jawab farmasi, penanggung jawab apa, dan penanggung jawab apa ya, kesehatan masyarakat misalnya, saya lupa ya. Nah, untuk melakukan penyuluhan itu kebetulan masing-masing penyuluh masyarakat ada di masing-masing penanggung jawab. Di penanggung jawab A itu ada satu misalnya penyuluh, di penanggung jawab yang B ada satu penyuluh, di penanggung jawab yang C ada satu penyuluh lagi. Nah, si puskesmas ini punya tugas menyuluh 30 kepala keluarga. Nah, langsung dibagi-bagi aja ke masing-masing penanggung jawab, yang mana di penanggung jawab itu ada penyuluhnya. Jadi 10 kakak, 10 keluarga itu dikasih ke penanggung jawab A, nanti dari penanggung jawab A langsung diturunkan ke penyuluhnya. Terus yang 10 lagi dikasih ke penanggung jawab B. Nah, di penanggung jawab B ada satu penyuluh. Langsung diturunin 10 ya ke penanggung jawab yang ke penyuluh yang berada di penanggung jawab B. Nah, sisanya 10 lagi diturunkan ke penanggung jawab C. Kebetulan di penanggung jawab C ada satu juga nih penyuluh. Nah, 10 ini langsung diturunkan ke penyuluh. Nah, yang seperti ini ya, 10, 10, 10, ini adalah non direct, langsung dibagi, tidak disaring dulu. Kalau disaring, itu yang kayak tadi, misalnya menghasilkan draft kebijakan. Nah, draft kebijakan teknis kan nggak mungkin dikerjakan dari bawah, terus langsung aja dibahas sama pimpinan, kan itu tidak mungkin, langsung ditetapkan itu tidak mungkin ya. Pasti ada proses verifikasi, proses validasi, proses filter tadi. Nah, jadi kalau ada saringannya, itu ada proses menyaringnya, proses validasinya, proses penambahan kinerjanya. Nah, itu adalah non direct. Maaf sebentar ya. Oke. Nah, jadi proses penambahan nilai ya. Jadi proses penambahan nilai, bukan proses penambahan kinerja. Jadi ketika ada proses penambahan nilai, ada proses filter, proses verifikasi, proses validasi. Nah, itu masuknya non direct. Nanti akan terlihat jelas ya di contoh. Nah, jadi di sini ya, ketua tim, para Bapak Kabid, Bapak Ibu Kabid, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala balai. Nah, sebagai ketua tim, sebagai koordinator, nanti Bapak Ibulah yang menurunkan ya, menurunkan kinerja yang diberikan, dimandatkan oleh kepala OPD-nya ya kepada masing-masing anggota tim. Caranya tadi, ada yang langsung ya, langsung dan bagi habis, dan ada juga yang harus difilter dulu atau diverifikasi dulu melalui non direct cascading. Nah, ini tahap yang kedua nih Bapak Ibu sekalian. Nah, terusnya adalah tahap yang ketiga. Nah, kalau sudah sesuai, sudah menyusun matriks peran hasil nih, namanya penyusunan matriks peran hasil ini kan pasti harus satu tim kumpul semua ya, dialog kinerja, berantem deh gitu ya, pas saya weh gitu, baku hantam ya baku hantam. Nah, justru ini yang diharapkan ya. Jadi dari penyusunan matriks peran hasil ini kan orang akan semakin paham peran dia apa gitu. Nah, saya ini pengelola anggaran, di kerjaan saya ini dong, nggak mungkin lah saya ngerjain tugasnya analis kepegawaian misalnya ya. Saya bidan ya, saya ngerjain tugas bidan gitu. Ya bidan yang memeriksa, tapi kalau ngasih rujukan itu tugasnya dokter dong, bukan tugas saya misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi semakin orang memahami perannya, nah tentunya akan semakin dinamis untuk penyusunan matriks peran dan hasilnya. Nah, setelah selesai penyusunan matriks peran hasil, itu tinggal dipindahkan saja ke rencana kinerja. Tapi dicek lagi, cascading-nya seperti apa, direct atau non-direct. Nah, kemudian yang kedua, nah bahasanya sudah bahasa Indomie belum ya? Nah, jadi harus dilihat dulu nih, bahasa Indomie belum ya? Nah, kalau sudah bahasa Indomie, tinggal dikopas ke rencana kinerja ya. Nah, jadi kalau SKP JPT
PK, plek-ketiplek ke SKP JPT. Nah, kalau JF sama JA mah dari matriks peran hasil, plek-ketiplek dipindahkan ke SKP. Nah, ini sama ya, JF maupun struktural sama seperti ini, maupun pelaksana ya, sama seperti ini tahapannya. Nah, lalu yang keempat, nah rencana SKP kan sudah nih Bu, misalnya data evaluasi penilaian kinerja PNS di Kabupaten Karawang tersaji secara akurat. Udah ada Bu rencana kinerjanya. Terus apa? Ya terus aspek indikator. Nah ini yang tidak ada di SKP JPT. SKP JPT mah tadi cuma 3 langkah ya yang dasar. Nah kalau JAJF yang dasar 6 ya. Nah ini yang tidak ada di SKP JPT Bapak Ibu. Ibu aduh ibu aspek indikator teh apalagi ibu capek deh gitu ya. Nah aspek indikator itu pasti saya yakin Bapak Ibu semua udah tahu. Kualitas, kuantitas, waktu. Ya, yang ada di PP 46 muncul lagi di sini, tapi munculnya di SKP JAJF. Kalau JPT tidak ada, ya. Nah, yang tadi ya, data penilaian kinerja ya yang tersaji secara akurat. Nah, dicari aspeknya. Nah, mau dilihat dari aspek kualitas, aspek kuantitas atau aspek waktu atau semua, ya. Nah, tentunya dilihat dari 3 aspek. Kata pas penyusunan matriks peran hasil ya, penyusunan SKP ini menurut Kabitnya harus dilihat dari 3 aspek, kualitas, kuantitas, dan waktu dong gitu. Data yang berkualitas dilihat dari mana? Tingkat akurasi datanya. Jangan sampai orang yang nilainya 90 dikasih tercatatnya nilai 70 atau ngambek atuh gitu kan. Nah, jadi harus akurat. Nah, aspek kualitasnya adalah tingkat akurasi data. Nah, kalau dari aspek kuantitas itu persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian penarikan data ya. Nah, kemudian dari aspek waktu. Nah, tingkat ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk menarik data tadi. Nah, jadi dilihat dari 3 aspek. Nah, setelah aspek indikatornya ditentukan, nah lalu indikatornya. Nah, indikatornya itu setelah aspeknya tadi ditentukan, kualitas, kuantitas, waktu, indikator kinerjanya juga sudah ditentukan tadi ya, dari tingkat akurasi, persentase penyelesaian, sama dari tingkat ketepatan waktu. Nah, setelah itu baru targetnya. Nah, tingkat akurasi datanya mau diambil berapa targetnya ya. Terus persentase penyelesaian penarikan datanya butuh berapa bulan. Nah, terus dari aspek dari aspek kuantitas misalnya, persentase penyelesaiannya mau berapa persen? 90%, 80%, atau 80 sampai 90% rentang gitu. Nah, di sini ditetapkan ya. Nah, setelah selesai ini menetapkan target, kalau untuk administrator selesai sampai sini ya target. Ya, sudah selesai untuk administrator, struktural, dan pelaksana. Tapi kalau JF, nah JF kita harus menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit ya. Nah, kita cek ya, ini pengembangan saya lewat aja. Nah, kita cek ya. Nah, ini tahap pertama ya, melihat gambaran organisasi. Nah, sekarang tahap yang kedua. Nah, ini yang matriks peran hasil tadi nih Bapak Ibu ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah metode direct ya, bagi habis, langsung dikocorin gitu ya targetnya gitu. Tidak difilter dulu, tidak diverifikasi dulu, tidak divalidasi dulu gitu. Udah langsung aja. Nah, di sini ada 3 aspek nih Bapak Ibu. Nah, ada aspek aspeknya ini untuk pendekatan aspek, ini kita mengumpamakan seperti kue ya. Kue ulang tahun, enak nih kue ulang tahunnya Black Forest misalnya ya. Dibagi 4. Nah, kue ulang tahunnya ini katakanlah dia indeks sistem merit ya, nilai sistem merit. Dibagi 4. Ada yang penilaian sistem merit di karir ya, ada yang disiplin, ada yang pengadaan misalnya ya, ada yang di kesejahteraan. Nah, kue ini dikasih ke bidang yang memang menangani kue itu gitu ya. Misalnya kue disiplin ya diberikan ke kabit disiplin. Kue misalnya kue diklat ya dikasih ke yang karir ya. Kue karir ini dikasih ke yang kabit diklat misalnya. Kue pengadaan ya dikasih ke kabit pengadaan.
kue gaji atau kue kesejahteraan dikasih ke kabid gaji. Jadi pembagian bagi habis dibagi ke masing-masing bidang yang memang membidangi, bagi habis. Nah, jadi ketika masing-masing kabid ini sudah menyelesaikan pengukuran sistem merit, nah otomatis nilai sistem merit yang diharapkan, yang mana nilai sistem merit keseluruhannya dari 4 kue ini menjadi nilainya Bapak Kepala BKPSDM. Nah, otomatis sudah selesai semua dong ya. Jadi dari kabit kesejahteraan udah masuk ya nilai sistem merit aspek kesejahteraan. Nanti dari kabit diklat sudah masuk ya nilai sistem merit untuk aspek karir. Nah, nanti dari kabit mana ya? Misalnya dari kabit disiplin sudah masuk nilai sistem merit disiplin. Nanti dari kabit satu lagi pengadaan sudah masuk nilai sistem merit untuk aspek pengadaan. Nah, udah jadi deh, tercapai sudah semuanya gitu ya. Nah, itu untuk pembagian aspek ya, direct. Nah, kalau pembagian wilayah, nah ini pembagian wilayah ini ya dibagi berdasarkan wilayah. Nah, contoh yang paling gampang di BKN nih. Di BKN untuk CAT ya. Nah, untuk mengurus CAT ini ada beberapa kepala seksi yang memang membidangi wilayah per wilayah. Ada yang khusus Jawa Timur, ada yang khusus Jawa Tengah, ada yang khusus Jawa Barat. Nah, jadi dibagi per wilayah. Nah, ada juga yang pendekatan direct berdasarkan kuantitatif. Kalau ini mah yang tadi dibagi target 30 kepala keluarga, target untuk diberikan penyuluhan mengenai toilet sehat misalnya ya. Nah, 30 ini diserahkan ke 3 penyuluh. Nah, masing-masing penyuluh pegang 10 kepala keluarga. Nah, jadi ketika tiga-tiganya sudah selesai, 10 10 10 ya udah selesai 30 kepala keluarga sudah diberikan penyuluhan ya. Nah, ini untuk pendekatan yang direct. Nah, kalau pendekatan yang non-direct, nah ini dia bisa diberikan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya layanan dan yang ada tahapan-tahapan ya. Nah, tahapan-tahapan ini yang tadi ada proses saringannya dulu, ada verifikasinya, validasinya, ada penambahan nilai pada hasil kinerjanya gitu. Nah, penambahan nilai ini misalnya draft rekomendasi nih. Nah, Kabid Diklat ini harus menghasilkan draft kebijakan teknis mengenai manajemen diklat ya, misalnya. Nah, otomatis kan diturunkan ke bawah ya, misalnya nanti turun ke Kasubitnya mencari bahan draft ya, bahan draft. Nanti Kasubitnya turun lagi ke perancang diklat misalnya. Perancang diklat ini ya berarti mencari atau membuat daftar inventarisir ya mengenai manajemen diklat. Nah, jadi ada lapisannya, ada hierarki, ada layering. Nah, ada juga yang mengatakan, Bu, bisa nggak kalau yang tahapan-tahapan ini dilihat dari analisis jabatan? Ya sangat bisa ya, bisa. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan anjap yang sudah ada ya. Biasanya anjap itu kan sudah layering ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, ketika sifatnya layering ya, hierarki, maka masuknya non direct ya untuk cascading-nya.